Assalamualaikum, halo. Hari ini gue pengen bikin tutorial mengenai Kubernetes. Jadi bahasan kali ini tentang service load balancer. Jadi yang gue tahu kan service Kubernetes itu ada tiga tipe ya. Load balancer, node port, dan cluster IP. Kalau yang kalau yang node port kan sebenarnya eh, ciri-cirinya biasa tuh portnya itu 30 ribuan lah. Ada range-nya sebenarnya sih. Jadi kalau yang notepad kan sebenarnya dia itu bisa didefinisiin bisa enggak. Jadi kalau misalnya nggak ada ini dibuat random sama kubernetnya. Tapi kalau kita mau buat langsung ya bisa juga. Tapi depannya sih 30 ribu berapa gitu. Tapi ada range-nya sih. Dan kalau cluster IP itu bisa juga, cuman dia nggak bisa diakses dari luar langsung. Jadi perlu istilahnya, kalau biasanya gue pakai Inggris sih buat ngaksesnya itu. Jadi kalau kalau notepad bisa langsung, tapi kalau yang cluster IP itu nggak bisa. Ini contoh yang udah ada. Ini tipe node port. Jadi biasanya tuh portnya sekitar 3000, 30 ribuan, sorry. Ini kalau kita telnet ini bisa. Dan kalau cluster kita definisikan sebagai cluster IP itu nggak bisa diakses dari luar. Biasa seperti itu ya. Dan ada lagi yang namanya load balancer. Nah di sini load balancer itu sebenarnya eh, kalau kita cuman definisin ini doang, istilahnya bikin bikin service type ini aja itu nggak bisa, karena biasanya tuh dia butuh yang namanya metal LB. Jadi biasanya tuh load balancer ini gue nggak tahu ya, tapi yang gue tahu load balancer itu ciri khasnya itu dia pasti bikin IP baru, jadi eksternal gitu, yang dipakai nantinya untuk connect ke situ istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian cuman misalnya bikin bikin YAML service yang isinya tipe load balancer seperti ini, terus kalian apply, biasanya nggak bisa, nggak nongol itunya, IP-nya. Contohnya kayak gini, ini simple lah ya. Nah kita apply qtctl apply mimf load balancer service. Oke, ya ini udah kebuat sebenarnya. N apgw. Nah ini hanya ininya ini pending. Jadi mau nungguin sampai JTAG juga itu nggak bakal nongol juga IP-nya sebenarnya. Nah, perlu tambahan baru. Kalau di sini gue biasanya gue pakai MetaLB. Nanti kita install. Kita delete dulu. Oke, nah ini kita cari MetaLB. MetaLB. MetaLB Kubernetes. Langsung aja ke installation. Di sini gua ada ini yang manifest. Kita buat aja. Kita buat namespace-nya dulu. MetaLB system, nama namespace-nya. Kemudian kita buat isi-isinya. Oke, kemudian kita buat secretnya nih. Oke. Kalau kita lihat metal LB system. Udah running semua ya, udah oke. Terus di sini kita perlu config map. Ini isinya IP yang bakal nanti kita pakai. Jadi di sini kan gue punya IP-nya itu, gue tuh 104 sih.
10.114 mana ya barangnya? Come on. Nah ini dia, ini ya, ini sekarang kita cari IP range-nya berapa aja. Nah ini kebetulan ini IP yang kita bisa pakai ini dari 11 sampai 30. Gue dari belakang aja. Kira-kira yang 29 ada nggak? Oh ada. 28. Ini gue ngecek IP mana aja yang kira-kira belum dipakai. 26 ada. Oh 25 ada. 24 ada. 23 ada. 22 ada. Oke. Kita pakai yang 22, 23 dan 24. Oke. So kita buat metal LB kemudian metal LB config map YAML. Ini kopas aja. Sorry. Oke. Sip. Ini tinggal diganti API yang tadi kita sudah tentukan. Tadi 24 ya. Sorry, 24 dari 22. Wait 22, 23, 24. Sip. So kita tinggal apply aja config mapnya, metal LB system. Yes. Config map metal LB system sudah kebuat ya. Ini config. Oke, terus sekarang kita bisa jalanin lagi yang tadi. Ini kita cek dulu, pastikan emang nggak ada. Nah ini. Nah sekarang kita coba apply load balancer IP gateway. Kita coba apply. Kita lihat SVC min and API gateway. Nah di sini sudah terbuat ya. Jadi kalau kalian tadi kan lihat masih pending nih. Dan kalau kita udah pasang metal lebih, saya kebuat. Dan dia nggak pakai IP, dia nggak pakai port yang ini ya untuk aksesnya. Dia pakai port yang ini. Itu bedanya. Jadi kalau kalian aksesnya itu ya pakai IP load balancer tadi 22 80 gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang 3272 32172 itu nggak bisa, karena yang dipakai ya ini. Jadi kita mengekspos servisnya keluar gitu loh. Tapi dengan IP yang ini virtual sih, kalau menurut gue ini pakai IP virtual sih. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian pengen pakai service type load balancer, ya tambahannya ini sih, metal LB ini. Ini berguna untuk bikin IP virtual tersebut sih. Kalau nggak pakai metal LB, gue nggak tahu mesti pakai apa lagi ya. Karena yang gue tahu itu sih. Cuman kalau kebanyakan, kalau menurut gue sih load balancer itu digabung sama Inggris sih. Karena kalau setiap kali kalian bikin service terus harus bikin IP itu kayaknya terlalu banyak sih. Jadi mendingan sih kalau biasanya gue pakai Inggris, jadi gabung sama itu loh. Ya paling dari gue itu sih yang gue tahu tentang service load balancer di Kubernetes. Ini kalau ada yang kurang, salah,
atau nggak sesuai, komen aja atau kasih tahu aja di komen, ntar biar bisa gue perbaikin. Kalau ada yang nggak suka, dislike aja, terserah. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.